personally think that we're actually looking at monster black holes where perhaps new laws of physics are emerging. And again, if you can figure all this out, there could be a Nobel Prize waiting for you. Lubang hitam baik-baik saja, apa saja kecuali lubang, tidak ada apa-apa selain ruang kosong. Sebaliknya, itu adalah sejumlah besar materi yang dikemas ke dalam area yang sangat kecil. Bayangkan sebuah bintang 10 kali lebih besar dari matahari yang terjepit menjadi sebuah bola kira-kira dengan diameter kota New York. Begitulah cara Anda mendapatkan lubang hitam. Hasilnya adalah medan gravitasi yang begitu kuat sehingga tidak ada apapun, bahkan cahaya, yang dapat lolos. Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen NASA telah melukiskan gambaran baru tentang benda-benda aneh yang, bagi banyak orang, merupakan benda paling menarik di luar angkasa. Kita harus membahas apa yang baru-baru ini ditemukan teleskop luar angkasa James Webb. Setelah kalah lagi, James Webb baru saja mendeteksi lubang hitam tertua di alam semesta. Ayah dari semua lubang hitam, bisa dibilang. Raksasa kosmik itu 10 juta kali lebih berat dari matahari kita dan idealnya, seharusnya tidak ada. Kamera canggih James Webb Space Telescope memungkinkannya mengintip ke masa lalu ke tahap awal alam semesta. Baru-baru ini ditemukan 6 galaksi masif paling awal yang mungkin tertua. Ini mengharuskan kita untuk memikirkan kembali dan menilai kembali teori kosmologis kita. Dan sekarang, ia telah menemukan lubang hitam supermasif yang memiliki massa 10 juta matahari di pusat salah satu dari 6 galaksi ini. Galaksi yang terbentuk 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai. Membuktikan sekali lagi bahwa kita perlu meninjau kembali teori kita saat ini. Para astronom memperkirakan masing-masing dari 6 galaksi ini mungkin menampung lubang hitam supermasif yang berukuran jutaan atau bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari kita. In fact, we now believe that at the center of almost every galaxy in the universe, there's a monstrous black hole that could be millions to billions of times more massive than our own sun. Lubang hitam supermasif paling awal ini bisa saja merupakan salah satu lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melahap diri mereka sendiri hingga ukurannya terus meningkat selama fajar kosmik, periode yang dimulai sekitar 100 juta tahun setelah Big Bang ketika alam semesta muda bersinar selama 1 miliar tahun. Para astronom tidak yakin mengapa ada begitu banyak lubang hitam atau bagaimana mereka menjadi begitu besar. Bagaimana lubang hitam terbentuk begitu tiba-tiba di kosmos muda kita tetap menjadi misteri. Para astronom masih memburu lubang hitam primordial yang lebih muda, the hipotesis Han, yang muncul segera setelah atau, menurut beberapa teori, bahkan sebelum Big Bang. Tapi sejauh ini, mereka tetap sulit dipahami. Kami sangat berharap jawaban akan segera muncul. Baru-baru ini, para astronom juga menemukan bahwa ada sesuatu di luar sana yang bahkan lebih besar dari lubang hitam supermasif, lubang hitam ultramasif. Meskipun tidak ada perbedaan mendasar antara lubang hitam supermasif dan ultramasif selain ukurannya, para ilmuwan terkadang menggunakan istilah tersebut untuk memisahkan yang sangat masif. Lubang hitam ultramasif yang kita ketahui sedikit dan jarang, tetapi penemuan baru-baru ini dapat menambah campuran lainnya. Para ilmuwan mendeteksi lubang hitam yang tidak aktif, yang berukuran 30 miliar kali massa matahari. Ini dimungkinkan karena pelensaan gravitasi, sebuah fenomena yang pertama kali diprediksi oleh Albert Einstein. Dan itu menyebabkan terungkapnya, secara harfiah, pada raksasa yang sebelumnya tidak terdeteksi. Jauh sekali, sebenarnya 2,7 miliar tahun cahaya, di pusat gugusan galaksi masif bernama Abell 1201 mengintai raksasa kosmik. Tidak puas dengan supermasif, monster itu adalah lubang hitam ultramasif, dengan waktu sekitar 32,7 miliar kali massa matahari. Tidak hanya lubang hitam yang merupakan penemuan besar, tetapi pelensaan gravitasi membantu para peneliti menciptakan teknik baru untuk menemukan lubang hitam tidak aktif lainnya. Objek semacam itu tidak memancarkan energi dalam jumlah besar atau berinteraksi dengan lingkungannya, membuatnya lebih sulit untuk ditemukan. Dalam kasus Abell 1201,
pelensaan gravitasi menciptakan gambar duplikat dari galaksi paling terang di gugus tersebut, yang membantu para ilmuwan melihat lebih dekat lubang hitam di pusatnya. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa lubang hitam memang ada, namun hingga saat ini belum jelas seberapa masif benda tersebut. Melihat gambar lensa Abell 1201, para peneliti melatih program komputer untuk menguji kemungkinan ukuran lubang hitam dari apa yang diketahui. Simulasi mengungkapkan bahwa lubang hitam dengan 30 miliar massa matahari tampaknya paling mungkin terjadi. Pelensaan gravitasi memungkinkan untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif, sesuatu yang saat ini tidak mungkin dilakukan di galaksi jauh, kata kosmolog University of Durham James Nightingale dalam siaran pers. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk mendeteksi lebih banyak lubang hitam di luar alam semesta lokal kita dan mengungkap bagaimana benda-benda eksotis ini berevolusi lebih jauh ke dalam waktu kosmik. Pelensaan gravitasi juga telah membantu para peneliti dalam beberapa tahun terakhir mengidentifikasi galaksi dan planet ekstrasurya yang jauh. Dan dengan potensi untuk mengungkap beberapa lubang hitam paling licik di luar sana, kita mungkin berada di titik puncak untuk mempelajari bagaimana beberapa objek yang sulit dipahami ini muncul. Awal tahun ini, 2 penemuan mengejutkan dibuat terkait lubang hitam. Apakah Anda siap untuk itu? Yang pertama adalah sesuatu yang masif dan tidak diketahui sedang tersedot ke dalam lubang hitam di pusat galaksi kita. Dan kedua, peradaban alien yang maju menggunakan lubang hitam sebagai komputer kuantum. 2 penemuan ini dibuat sangat dekat satu sama lain. Apakah mereka berhubungan? Apakah benda masif yang tersedot ke dalam lubang hitam itu adalah kapal alien? Itulah yang banyak ditanyakan saat itu. Maaf, tapi tidak, benda besar tak dikenal itu bukanlah pesawat luar angkasa alien. Tapi itu tidak membuatnya kurang aneh. Objek aneh, yang dijuluki X7, dan diyakini sebagai awan debu dan gas yang sangat besar, yang berukuran sekitar 50 kali massa bumi, telah diperpanjang secara luar biasa oleh kekuatan bencana lubang hitam Sagittarius A. Sebagaimana dirinci dalam sebuah makalah yang baru-baru ini diterbitkan di The Astrophysical Journal, para astronom telah menemukan bahwa X7 sekarang terbentang 3.000 unit astronomi atau 3.000 kali jarak antara matahari dan kita, dan kami masih belum sepenuhnya yakin dari mana asalnya. Kami masih harus banyak belajar tentang asal-usul X7. Para astronom menyarankan itu adalah hasil dari 2 bintang yang bergabung, tabrakan yang mengeluarkan awan gas yang cukup besar. Tapi kita tahu satu hal yang pasti, apapun yang mendekati lubang hitam harus menghadapi gaya gravitasi yang ekstrim. X7, yang mengorbit Sagittarius A setiap 170 tahun bumi atau lebih, akan mengalami kebangkitan kasar saat mendekati lubang hitam sekitar tahun 2036. Terlepas dari nasibnya yang malang, awan raksasa itu akhirnya akan meledak. Kematian pada akhirnya akan menjadi peristiwa yang kemungkinan besar akan menyebabkan lubang hitam menyala seperti kembang api saat diamati saat memanas. Sekarang, tentang alien yang menggunakan lubang hitam seperti komputer. Jika kehidupan begitu umum di alam semesta kita, dan kita punya banyak alasan untuk mencurigainya, mengapa kita tidak melihat buktinya di mana-mana? Inilah inti dari paradoks Fermi, sebuah pertanyaan yang telah mengganggu para astronom dan kosmolog hampir sejak lahirnya astronomi modern. Ini juga alasan dibalik konjektur Hart-Tipler, salah satu dari banyak resolusi yang diusulkan, yang menegaskan bahwa jika kehidupan maju muncul di galaksi kita di masa lalu, kita akan melihat tanda-tanda aktivitas mereka kemanapun kita memandang. Indikasi yang mungkin termasuk probe yang mereplikasi diri, megastruktur, dan aktivitas mirip tipe 3 lainnya. Di sisi lain, beberapa resolusi yang diusulkan menantang anggapan bahwa kehidupan lanjut akan beroperasi dalam skala besar. Yang lain berpendapat bahwa peradaban luar angkasa yang maju akan terlibat dalam aktivitas dan lokasi yang membuatnya kurang terlihat. Dalam studi baru-baru ini, tim peneliti Jerman Georgia mengusulkan bahwa peradaban luar angkasa yang maju dapat menggunakan lubang hitam sebagai komputer kuantum.
Ini masuk akal dari sudut pandang komputasi dan menawarkan penjelasan atas kurangnya aktivitas yang kita lihat saat melihat kosmos. Sejak saat itu, sebagian besar proyek SETI diarahkan untuk menemukan teknologi radio khas, karena kemampuan gelombang radio untuk menyebar melalui ruang antar bintang. Ada juga beberapa upaya untuk mempelajari langit untuk apa yang disebut kandidat bola Dyson megastruktur yang dibangun di sekitar bintang. Sekarang, dua peneliti, Gia De Valli, seorang fisikawan teoritis, dan Zaza Osmanov, seorang profesor fisika, menyarankan untuk mencari sesuatu yang sama sekali berbeda, bukti komputasi kuantum berskala besar. Manfaat komputasi kuantum didokumentasikan dengan baik, termasuk kemampuan untuk memproses informasi secara eksponensial lebih cepat daripada komputasi digital dan kebal terhadap dekripsi. Mengingat tingkat kemajuan komputasi kuantum saat ini, masuk akal untuk berasumsi bahwa peradaban maju dapat mengadaptasi teknologi ini ke skala yang jauh lebih besar. Tidak peduli seberapa maju suatu peradaban atau seberapa berbeda partikel dan komposisi kimianya dari peradaban kita disatukan oleh hukum fisika kuantum dan gravitasi. Hukum ini memberitahu kita bahwa penyimpan informasi kuantum yang paling efisien adalah lubang hitam. Meskipun masih banyak yang tidak kita ketahui tentang raksasa yang sulit ditangkap ini, kita masih jauh dari memahami lubang hitam, tetapi apa yang saya ketahui? Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan Orbit Bahasa.